Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Di kesempatan kali ini saya akan mengikuti kembali dan melanjutkan event tantangan gaung musim baru. Dan kali ini saya berada di fase keempat. Tapi sebelum itu saya akan mengkonfirmasi pertemanan terlebih dahulu. Ada banyak sekali teman-teman yang ingin berteman dengan saya di dalam game Top 11. Oke, semuanya sudah selesai. Dan malam ini tim saya akan menghadapi tim asal Brazil. Mereka sangat kuat dan jelas mereka adalah pro player. Jika dilihat dari divisi Brazil saat ini, yaitu divisi pamungkas atau divisi tertinggi, mereka sekarang berada di posisi 100 besar dunia. Tapi bukan hanya dari Brazil, dari Indonesia pun ada perwakilan juga yang saat ini berada di posisi 100 besar dunia seperti SMT YouTube, kemudian Giant Killing YouTube, dan si Genius YouTube. Kalau nggak salah, mereka saat ini ada di posisi 100 besar dunia dan saya sangat senang sekali mereka bisa berada di sana. Oke guys, di fase keempat kita akan menyambut pemain muda berbakat dari Akademi Remaja. Pemuda-pemuda baru telah hadir, baru lulus dari akademi, siap memberikan segalanya demi masuk skuad. Layakkah mereka mendapat tempat di lapangan bersama bintang-bintang terbesar di timmu? Apakah mereka cukup siap? Atau akankah mereka goyah di bawah tekananmu? Keputusan hanya milikmu. Oke, dan di fase keempat kita akan menyambut pemain akademi berbakat dan lawan yang akan kita hadapi yaitu Star of Tomorrow dengan kualitas mutu 88%. Ganjaran kemenangan pemain bintang 7 yang akan kita dapatkan secara permanen. Jadi bukan pemain pinjaman lagi ya guys. Dan kita akan menghadapinya dengan kualitas mutu tim saya yang seadanya. Oke. Lumayan untuk memperkuat tim saya. Dan kali ini saya hanya memiliki tim dengan kualitas mutu 75% berbanding 88% milik Star of Tomorrow CF. Dan saya kali ini masih menggunakan formasi 4-1-2-3 seperti di fase ke-1 sampai fase ke-3, dan di fase ke-4 kita akan menghadapi Star of Tomorrow yang menggunakan formasi 3-5-2. Dan saya rasa mereka akan lebih kuat di area tengah lapangan. Jelas mereka akan mendominasi di tengah lapangan dan akan sangat menyulitkan tim saya membangun serangan. Dan kali ini saya akan coba menggunakan strategi menyerang seperti di fase awal. Kita akan lihat, dan buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya mengatur taktik, strategi, dan formasi ketika pertandingan berlangsung, simak baik-baik video ini sampai selesai. Karena terkadang saya akan merubah strategi di pertengahan pertandingan ketika tim saya menghadapi situasi sulit. Oh, dan hampir saja upaya Bung Tomo kurang maksimal. Tendangannya masih melenceng. Dan pertandingan sudah berlangsung, hampir saja Indonesia mencetak gol ke gawang Star of Tomorrow, tapi sayang sekali tendangan Bung Tomo masih melenceng. Kali ini Star of Tomorrow mencoba menyerang dari sisi sebelah kanan. Umpan ke tengah berbahaya sekali dan gol. Oh tidak, ternyata tembakan Almeida meleset tipis di atas Mister Gawang Indonesia. Skor masih 0-0. Mereka memiliki pemain yang kuat di area tengah dan ini adalah pemain yang harus kita waspadai. Bisa saja mereka membangun serangan dan membuat tim saya goyah di awal babak pertama ini pemirsa. Kali ini Star of Tomorrow mencoba menyerang langsung ke depan, berbahaya sekali dan gol tercipta. Oh sayang sekali, seperti dugaan saya bahwa mereka akan langsung menyerang dari area tengah lapangan dan mereka langsung mencetak gol untuk membawa Star of Tomorrow unggul 1-0 atas Indonesia. Kali ini serangan dibangun dari area tengah kembali. Star of Tomorrow mencoba membangun serangan, umpan 1-2 dilakukan dengan sangat baik. Sangat tenang sekali permainan dari Star of Tomorrow, berbahaya dan lagi-lagi umpan yang diberikan. Oh sayang sekali Almeida terjebak offside di menit ke-17. Mereka langsung memberikan umpan crossing yang sangat bagus dan membahayakan lini pertahanan Indonesia. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Indonesia. Kali ini umpan sudut dan gol. Oh sayang, upaya yang bagus dari tendangan sudut Indonesia masih gagal berbuah gol. Skor masih 1-0. Kali ini
Star of Tomorrow mencoba membangun serangan kembali dari area tengah lapangan, melebar ke sisi sebelah kiri. Ada King di sana, umpan kepada siapa maksudnya? Ada Johnson berhasil memotong aliran bola, serangan balik tercipta untuk Indonesia. Kali ini Bung Hatta mencoba menggiring bola melewati 3 penjagaan, umpan kepada Bung Karno. Sayang sekali bola masih bisa dipotong dengan sangat baik. Kita bisa melihat di sini peningkatan performa didapatkan oleh pemain tengah dari Star of Tomorrow dengan nilai 7,2. Itu adalah pemain yang harus kita awasi. Dan kali ini saya memberikan bonus latihan penguasaan di menit 27. Berbahaya sekali serangan balik tercipta untuk Star of Tomorrow dari area tengah kembali. Umpan 1-2 dilakukan oleh pemain Star of Tomorrow ke depan, maksudnya berbahaya sekali. Ada Trollflare di sana, berbahaya sekali, tidak yang mengawal, tendang langsung, dan untung saja tendangannya masih meleset. Trollflare menendang dengan tidak cukup baik dan hampir saja tercipta gol kedua untuk Star of Tomorrow. Andai saja bolanya tadi masuk ke gawang Indonesia. Indonesia mencoba membalas serangan dari area tengah, umpan kepada Aditama di sana, melewati satu penjagaan ke belakang kembali. Umpannya masih bisa dipotong dan dicegat dengan luar biasa oleh pemain bertahan dari Star of Tomorrow. Oke, dan kali ini saya akan coba memberikan instruksi menyerang untuk Bung Tomo dan memberikan mentalitas bebas untuk pemain di sisi sebelah kiri. Kali ini Star of Tomorrow kembali menyerang dari area tengah, berbahaya sekali. Umpan 1-2 dilakukan. Ada siapa di sana? Almeida mencoba menggiring, berbahaya sekali. Dewati dan go. Untung saja Riyadi menangkap si kulit bundar dengan sangat mudah. Tidak ada gol tercipta. Skor masih 1-0 untuk keunggulan Star of Tomorrow. Indonesia mencoba tendangan sudut. Bung Hatta, umpan kepada siapa maksudnya? Disundul saja dan gol. Bung Karno berhasil menanduk si kulit bundar dan masuk ke gawang Star of Tomorrow di menit 41. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kali ini Indonesia mencoba menyerang kembali. Prayogi Fahmi, umpan crossing kepada Bung Tomo. Aditama di Kolkis, berbahaya dan hampir saja di Kolitos, tidak merepotkan penjaga gawang sama sekali. Bola masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang Star of Tomorrow. Skor masih 1-1. Tendangan sudut kembali. Bung Hatta, umpan kepada siapa maksudnya? Disundul saja dan sangat keras sekali sundulan dari Emriken, tapi masih bisa ditepis dengan sangat baik si kulit bundar dari hasil umpan bola mati yang dilakukan oleh Bung Hatta tadi pemirsa. Skor masih 1-1 di menit 45. Paruh waktu kita akan coba lihat apa yang terjadi. Emriken bermain tidak cukup baik dengan nilai 5 dan kita harus merubah sesuatu ketika pertandingan menjadi sulit seperti ini, teman-teman. Saya akan mengganti Emriken di babak kedua dan memasukkan pemain yang baru saja kita dapatkan dari event ini, yaitu Mendes, pemain bintang 6. Tapi sayang sekali karena di sini saya memiliki pemain di posisi tersebut, yaitu Bung Hatta. Jadi saya tidak memiliki opsi yang bagus untuk memainkan pemain pinjaman tersebut kecuali hanya menjadi pemain cadangan. Formasi berubah menjadi 3-1-2-2-2 atau 3-1-2-4. Formasi ini jelas memiliki banyak resiko, terutama ketika lawan menggunakan strategi menyerang dari area tengah. Dan kali ini saya bermain cukup nekat. Kita tahu bahwa lawan memang menyerang dari area tengah, tapi di sini saya akan memanfaatkan banyaknya pemain yang berpotensi menyerang mereka dan membuat sulit pertahanan dari Star of Tomorrow, seperti Bung Hatta, Bung Karno, kemudian Jenderal Sudirman, dan pemain yang baru masuk di awal babak kedua tadi pemirsa. Kali ini saya akan coba menggunakan mental tim gigih menyerang, dan tentu saja kita akan terapkan gaya tekanan tinggi kemudian dengan gaya tackle keras. Gaya tekanan tinggi akan berguna agar pemain-pemain saya bisa membuat pertandingan menjadi sulit dan menghentikan aliran bola yang dibangun dari area pertahanan tim lawan. Kemudian untuk gaya tackle sendiri, saya sengaja membuat gaya tackle menjadi gaya tackle keras agar pemain saya bermain lebih keras di area pertahanan lawan dan berharap penyerang lawan ataupun pemain bertahan lawan cedera. Memang strategi ini cukup kotor, tapi untuk menang kita harus melakukan segalanya, dan strategi ini sangat beresiko.
saya sarankan teman-teman tidak perlu melakukan hal seperti ini. Oh, sayang sekali, langsung berbuah gol. Dan seperti yang saya bilang bahwa teman-teman tidak perlu melakukan strategi yang saya lakukan di pertengahan pertandingan ini, karena sangat beresiko jika teman-teman tidak memiliki pemain yang cukup bagus di area depan. Kali ini Indonesia mencoba membalas serangan dari area tengah. Ada Prayoga Fahmi, maksudnya masih bisa dipotong dengan sangat baik. Kali ini serangan balik tercipta untuk Star of Tomorrow. Skor masih 2-1 dan berharap serangan balik ini gagal dilakukan, dan benar sekali Dekil Kitos berhasil memotong aliran bola dari area tengah. Dia bermain cukup baik meskipun dia memiliki bintang 1. Nomor punggung 14 ini bermain cukup bagus, tapi nilainya tidak cukup bagus, hanya nilai 6,4. Indonesia masih belum menyerah. Indonesia masih bisa melakukan segalanya di menit 71, hampir saja mencetak gol andai saja tadi bola tidak bisa ditepis oleh penjaga gawang dari Star of Tomorrow. Skor masih 2-1 untuk keunggulan Star of Tomorrow. Ini sangat berbahaya sekali ketika kita masih belum bisa menyamakan kedudukan di menit 75. Pemirsa, kita harus tetap memperhatikan kelemahan tim lawan dan kita harus coba memantau pergerakan tim kita sendiri, dan sayang sekali menyambungkan ulang. Arakatak. Oke pemirsa, mohon maaf ada sedikit kendala dan sayang sekali. Kita akan lihat apakah tim saya berhasil menyamakan kedudukan atau malah kebobolan lagi. Oh, ternyata Indonesia berhasil mencetak gol lewat tendangan dari Jenderal Sudirman. Skor menjadi 2-2 di menit 87. Karena biasanya ketika kita sudah hampir kalah atau bahkan sudah unggul, pas kehilangan jaringan seperti tadi menyambungkan ulang, ternyata pas dilihat tim kita kalah, dan itu sangat-sangat menyakitkan guys. Kalahnya bukan karena tim kita kebobolan apa gimana gitu. Pas kita lagi tanding ternyata sinyalnya hilang, dan itu yang paling sangat-sangat nyebelin gitu kan. Dan skor masih 2-2. Indonesia melakukan pelanggaran keras dan ini sangat berbahaya sekali. Mereka memiliki penendang yang sangat bagus. Berbahaya sekali. Oh, untung saja bolanya melambung di atas Mister Gawang Indonesia. Skor masih 2-2 di menit 88. Oke, kali ini saya akan coba merubah gaya tackle dari keras menjadi mudah. Saya takut karena nanti pemain saya melakukan pelanggaran yang lebih keras di area pertahanan saya sendiri. Bahkan mungkin bisa terjadi hal yang tidak diinginkan seperti tendangan penalti dan akan membuat Indonesia kalah di akhir babak kedua ini pemirsa. Menit 89, skor masih 2-2. Dan mudah-mudahan Indonesia berhasil mengalahkan Star of Tomorrow, dan saya berharap tidak ada tendangan maksud saya tidak sampai ke babak adu penalti, karena saya suka apes kalau di babak adu penalti udah mau menang ternyata pemain terbaik kita tidak bisa menendang penalti tersebut dan harus kalah. Dan tentu teman-teman mungkin pernah merasakan hal seperti itu, bukan hanya teman-teman saja tapi saya juga pernah merasakannya. Jadi ya, namanya penalti pasti untung-untungan, kadang menang kadang kalah, dan saya harap kali ini tim saya menang. Dan saya akan coba merubah strategi lagi. Kali ini formasinya berubah menjadi formasi 3-2-1-4, dan tembakan Mendes Ribeiro meleset tipis, hampir saja tadi terjadi gol. Formasi berubah menjadi formasi 3-2-1-4, dan formasi ini tetap berbahaya. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan perubahan seperti apa yang saya lakukan jika teman-teman tidak percaya diri menggunakan strategi seperti ini. Kali ini Star of Tomorrow mencoba menyerang kembali dari sisi sebelah kiri. Ada siapa di sana, dan hampir saja Prayoga Fahmi untuk saja menyingkirkan bahaya dari depan mulut gawang Indonesia. Kartu kuning sudah diterima oleh dua pemain Indonesia, dan kali ini saya akan menggunakan gaya tekanan rendah karena pemain saya sudah mulai kelelahan teman-teman. Kali ini Star of Tomorrow mencoba menyerang dari area tengah, kembali melebar ke sisi sebelah kanan, masih bisa dipotong dengan sangat baik oleh Jenderal Sudirman. Skor masih 2-2. Kita lihat di sini pemain Indonesia sudah terlihat kelelahan. Kondisi pemain Indonesia sudah menurun, tapi performanya meningkat, dan saya rasa pemain dari Star of Tomorrow juga sudah mulai kelelahan di babak perpanjangan waktu. Dan di babak ini kita harus berhati-hati. Di sini saya memiliki banyak resiko dengan memberikan mentalitas menyerang untuk pemain-pemain saya, dan kali ini saya akan merubahnya dengan sedikit menyerang. Jika tadi gigi menyerang, kali ini hanya menyerang, dan ini tetap akan membuat perubahan. Kali ini Star of Tomorrow memulai babak dengan sangat baik. Umpan 1-2 dilakukan. Umpan jauh ke depan, umpan crossing berbahaya sekali, tendang langsung, dan untung saja Almeida terjebak offside di menit 107. Tadi jika tidak terjebak offside mungkin
Star of Tomorrow akan membawa bencana untuk Indonesia. Menit 112. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan dari area tengah. Aditama menguasai bola, melebar ke sisi sebelah kanan. Ada Mendes di sana, berbahaya sekali dan gol. Bung Hatta dengan postur yang tidak cukup tinggi tapi berhasil menanduk si kulit bundar masuk ke gawang Star of Tomorrow untuk membuat Indonesia unggul 3-2 di akhir perpanjangan waktu yang sangat-sangat sulit ini pemirsa. Kali ini Indonesia mencoba menyerang kembali, berbahaya sekali Bung Hatta dan mencetak gol kembali. Oh, sayang sekali Bung Hatta terjebak offset sangat tipis sekali, hanya tangannya saja yang melambai dan satu kakinya melewati sedikit kaki dari penjagaan dari pemain bertahan Star of Tomorrow FCF ini pemirsa. Ini saya sedikit grogi dan deg-degan kalau pertandingan seperti ini, jadi ngomongnya agak belepetan, mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman. Kali ini Star of Tomorrow mencoba membalas serangan dan untung saja bolanya masih melambung di atas Mister Gawang Indonesia di menit 119. Ini waktu-waktu yang sangat ketar-ketir pemirsa. Kemenangan sudah di depan mata dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Indonesia berhasil mengalahkan Star of Tomorrow CF dengan skor tipis 3-2. Sangat sulit sekali mengalahkan mereka di pertandingan yang sangat bergengsi ini, meskipun bukan final yang sebenarnya, tapi mereka melakukan serangan-serangan yang mematikan, menguasai area tengah lapangan dan melakukan percobaan tembakan yang luar biasa sangat bagus. Indonesia sempat ketinggalan di menit 12 hingga akhirnya Bung Karno berhasil menyamakan kedudukan di menit 40 dan Torpe berhasil mencetak gol di menit 63 untuk membawa Star of Tomorrow unggul 2-1. Tapi Bung Hatta berhasil menjadi penentu kemenangan Indonesia di menit 112 dengan mencetak gol dengan sangat indah sekali. Indonesia menang dengan skor 3-2. Dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Coach Rian Andrian yang telah hadir dan mendukung tim saya hingga tim saya menang dengan skor tipis 3-2 melawan Star of Tomorrow. Jika kita lihat dari penguasaan bola sendiri, Indonesia sebenarnya lebih unggul 55 berbanding 45%. Dan dari total tembakan, Indonesia juga lebih banyak melakukan percobaan dengan 24 kali percobaan tembakan, 15 tepat sasaran dan 3 berbuah gol. Sedangkan Star of Tomorrow melakukan lebih sedikit, 13 total tembakan, 5 tepat sasaran dan 2 berbuah gol. Untuk efisiensi tembakan sendiri, Star of Tomorrow lebih unggul 40% dibandingkan Indonesia yang hanya memiliki efisiensi tembakan sebesar 13%. Mereka menyerang dari area tengah, sedangkan Indonesia mencoba menyerang dari sisi sebelah kanan karena di sana ada Bung Hatta yang selalu mendominasi lini kanan pertahanan tim lawan. Sedangkan dari umpan sempurna sendiri, Star of Tomorrow sebenarnya sedikit lebih diunggulkan 78 berbanding 74, dan dari total tackle mereka lebih banyak melakukan tackle dengan 29 tackle berbanding 27. Dan Indonesia yang lebih banyak melakukan pelanggaran. Total dari 27 tackle, 13 yang berbuah pelanggaran. Untuk penyelamatan sendiri sebenarnya penjaga gawang mereka bermain sangat bagus dengan menyelamatkan 12 tembakan. Untuk tendangan sudut 11 berbanding 4, dan kita lihat di sini man of the match pertandingannya sendiri yaitu Bung Hatta. Sedangkan jika kita lihat susunan dari pemain tim lawan, sebenarnya mereka bermain cukup bagus di pertandingan kali ini, tapi sayang sekali Indonesia sedikit lebih beruntung hingga bisa mencetak gol di babak perpanjangan waktu. Oke, sekarang mari kita tinggalkan laga dan mengklaim hadiah satu pemain gratis yang bisa kita dapatkan secara permanen. Oke, kita bisa ketuk untuk menampilkan pemain barumu. Mari kita lihat posisinya apa. Dan oh, sayang sekali teman-teman, kita hanya mendapatkan pemain di posisi gelandang serang kiri, dan di sana sudah ada Jenderal Sudirman yang bermain sangat bagus di beberapa pertandingan terakhir, dan saya tidak mungkin menggeser posisi Jenderal Sudirman di posisi gelandang serang kiri ini. Oke, dan lawan selanjutnya yaitu Spotlight Wanderers. Dan untuk sementara cukup sampai di sini pembahasannya terlebih dahulu teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih banyak atas dukungannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.